Oke, baik, kita mulai. Ini perancangan sistem informasi. Bicara tentang sequence diagram. Jadi ini lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Ya, tadi teman-teman sudah sedikit membaca slide-nya bahwa sequence diagram ini tidak lepas dari yang namanya use case. Ya, semua berasal dari use case sampai dengan nanti ke kelas diagram pun sumbernya dari use case. Oke, baik, kita ulangi penjelasannya. Ini tadi terkait dengan konsep dasar sequence diagram. Jadi di mana sequence ini akan menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna display form berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Jadi ini pesannya adalah bagaimana menerjemahkan sequence ini, dia menerjemahkan interaksi antar objek, ya, itu berupa pesannya, message-nya, dan juga interval waktu dari setiap step by step-nya. Lalu scan diagram terdiri atas dimensi, ya, tadi vertikal. Jadi kalau bicaranya tentang vertikal, garisnya nanti itu bicara tentang waktu, sementara kalau bicara horizontal, nah ini terkaitannya dengan objek. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkahnya yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event. Ini diawali dari men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi. Ini juga masih lanjutannya. Jadi lagi di sini dikatakan diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case. Ya, jadi itu tidak bisa membuat sequence diagram ini tanpa melihat dari use case. Ya, menggambarkan interaksi objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu. Lalu untuk menggambarkannya maka harus diketahui objek yang terlibat. Kita lihat aktor-aktornya. Bicara tentang horizontal, kita bicara tentang objek, bagaimana objek yang satu dengan objek yang lain interaksinya. Lalu secara vertikal kita bicara tentang waktunya, antar waktu seperti ini, bagaimana step keempat dengan step kelima, berapa lama dia prosesnya, begitu juga sampai dengan proses-proses selanjutnya. Artinya semakin panjang, berarti rentang waktunya akan semakin lama dia. Ya, artinya dari proses ini misalkan sampai dengan proses ke-14 yang cukup panjang interval waktu. Jadi definisi sequence diagram, di sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek di dalam sebuah sistem. Interaksi tersebut berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri dari dimensi horizontal berupa objek dan dimensi vertikal berupa waktu. Ini mirip dengan activity diagram, ya, yang menggambarkan alur kejadian. Lalu dia lebih detail dalam menggambarkan aliran data, termasuk data atau behavior-nya. Namun dia kurang mampu menjelaskan detail dari sebuah algoritma. Nah, ini tujuan dari membuat sequence diagram. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan interaksi antar objek dalam perintah yang berurut. Tujuan utama adalah mendefinisikan urutan kejadian yang dapat dihasilkan, ya, apa yang dapat menghasilkan output yang diinginkan, lalu menggambarkan urutan kejadian dalam setiap objek yang terlibat. Ini merupakan representasi dari proses yang tersusun, ya, secara berurutan. Jadi ini merupakan gambaran dari proses yang tersusun, ya. Nah, ini contohnya, ya, ada login, dan dari login sampai masuk ke menu utama. Aktivitas pertama menjalankan aplikasi, lalu menampilkan menu login, ya. Kembali lagi dari login, dia kembali lagi anak panahnya kepada aktor untuk menampilkan menu login. Lalu aktor melakukan input data login, lalu aktor melakukan klik login, baru nanti dari menu login
masuk ke dalam menu utama, mengambilkan menu utama seperti ini. Ini masih ilustrasinya yang sama ya, terkait dengan login. Oke, ini gambarannya. Aktor atau user dia melakukan aktivitas menginput username password di halaman login, lalu dari halaman login ini masuk ke validasi username dan passwordnya, yaitu masuk ke database user apakah benar ada username dan password, dia validasi dari sini. Setelah dinyatakan benar username password, jika salah dia kembali lagi, ketika dia benar lanjut ke halaman menu masuk ya. Ini step-stepnya sampai muncul notifikasi username password salah. Jadi inilah urutan-urutan waktu antar objeknya bagaimana akan terlihat di sini. Ya, kalau tadi misalkan di activity ada user melakukan login, di sistem hanya sebatas garis besarnya saja. Kita tidak tahu proses di dalamnya seperti apa. Tapi sementara kalau di sequence diagram ini akan terlihat dia bagaimana alur tersebut sampai dengan detailnya. Dia sama terkait dengan ini. Oke, sekarang kita masuk ke simbol sequence diagram apa saja yang ada dalam komponen simbolnya. Sama seperti use case, digambarkan seperti bentuk manusia, lalu menggambarkan orang ya, menggambarkan orang berinteraksi dengan sistem. Lalu ada entity class-nya, menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Lalu ada boundary class, menggambarkan sebuah penggambaran dari form. Lalu ada control class, menggambarkan penghubung antar boundary dengan tabel. Nah, ini left line, menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah pesan. Ya, terkait pesan ini. Lalu ada line message-nya, menggambarkan pengiriman pesan dari aktor kepada halaman menu atau halaman login. Nah, ini digambarkan seperti ini, menggambarkan line message-nya. Tadi bicara tentang left line-nya, menggambarkan tempat mulai dan berakhir. Objek ya, untuk menyatakan objek yang berinteraksi pesannya. Ini garis hidup garis hidupnya, left line-nya menyatakan kehidupan suatu objek ya, jadi semakin panjang tentang waktunya ya. Ada waktu aktif, menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi, semua yang terhubung dengan waktu aktif ini adalah sebuah tahapan yang dilakukan di dalamnya aktor tidak memiliki waktu aktif. Jadi aktor tidak memiliki waktu aktif karena waktu berjalan itu adalah di dalam sistem. Bagaimana step by stepnya, rangkaian-rangkaian yang bekerja di dalam sistem itu baru ada waktu aktif di dalamnya. Lalu terkait stimulus, menyatakan suatu objek yang mengirimkan pesan untuk menjalankan operasi yang ada pada objek lain. Ini istilah-istilahnya. Ada partisipan, di mana objek yang terkait dengan sebuah urutan proses, lalu left line menggambarkan daur hidup sebuah sebuah objek, lalu aktivasinya, ini suatu titik waktu di mana sebuah objek mulai berpartisipasi dalam sebuah sequence, lalu ditandai dengan sebuah bar-nya. Dan tentang time, ya, elemen penting dalam sequence diagram, ya, tadi kita biar bisa tahu berapa lama proses di dalam sistem. Lalu konteksnya adalah urutan-urutan, bukan durasinya. Sementara return ini suatu hasil kembalian sebuah operasi. Ketika operasi itu selesai, dia balik lagi ke tahapan sebelumnya. Operasi mengembalikan hasil, tetapi boleh tidak ditulis jika tidak ada perbedaan dengan operasi yang dihasilkan. Ya, jadi return ini boleh digambarkan lagi, boleh juga tidak ketika itu tidak ada hasilnya. Tapi misalkan tadi di contoh yang
login tadi, ketika ada, bentar kita lihat yang seperti ini tadi ya. Kalau hasilnya tidak ada ya, maka tidak perlu dimunculkan. Nah, kalau di sini kan ada validasi login, jadi ketika salah ya maka ini boleh dimunculkan, boleh juga tidak. Tapi memang idealnya dimunculkan untuk step-step ini sehingga kita tahu ada tahapan return-nya ya, untuk kembali lagi kepada user terkait dengan kegagalan sistem tersebut ya, muncul notifikasi atau apapun bentuknya itu. Jadi kita bisa melihat gambarannya dari yang seperti ini. Ini juga sama menggunakan disrupt control, di mana untuk pemrosesan dipecah pada beberapa partisipan. Lalu ada centralized control. Ini ilustrasinya kita bisa sama. Ya, di sini kita akan lihat contoh bagaimana dari use case menghasilkan PVT dan juga menghasilkan sequence diagram. Oke, baik. Kita lihat sekarang ini terkait dengan use case diagram aplikasi perpustakaan. Ya. Nah, ini misalkan sini ada pustakawan, dia menambah anggota, lalu pustakawan cetak kartu anggota, menambah buku, extend ya dari menu buku kepada sub menunya, cetak stiker pada buku, lalu melihat katalog, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Ini use case-nya. Sekarang kita di sini katakan gambar di atas menggambarkan aplikasi mempunyai satu aktor, yaitu pustakawan, dan 7 use case. Hal ini menjelaskan bahwa dalam aplikasi, pustakawan bisa menambah anggota, mencetak kartu anggota, menambah buku, mencetak stiker pada buku, melihat katalog, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Mungkin ada kebingungan mengapa yang meminjam dan mengembalikan buku adalah pustakawan, bukan anggota perpustakaan. Ya, jadi karena di sini kita menggambarkannya hanya satu aktor, maka tadi proses mengembalikan buku, meminjam buku, jadi bukannya pustakawan yang meminjam, tapi itu adalah anggota yang meminjam. Kalau di sini dijelaskan, karena yang kita menggambarkannya aktornya adalah pustakawan, maka pustakawanlah yang berinteraksi secara langsung. Tapi ketika nanti ada aktor anggota perpustakaan, maka kita tarik garis yang sama, ya, seperti anggota meminjam buku, anggota mengembalikan buku, seperti itu. Tapi karena di sini kita menggambarkannya hanya satu aktor, maka kita melihat dari sisi pustakawannya, bagaimana pustakawan mencatat proses pengembalian dan peminjaman bukunya. Lihat di sini dari sisi pustakawan yang berinteraksi secara langsung pada aplikasi, bukan anggota. Jadi anggota meminjam dan memberikan buku kepada pustakawan, selanjutnya pustakawan yang menginput ke aplikasi. Ini activity diagramnya terkait dengan tadi ada pustakawan ya. Nah, di sini digambarkan dari calon anggota mengisi form pendaftaran, memeriksa kelengkapan isi form, ada decision ketika form tersebut dinyatakan lengkap dan benar, maka lanjut masuk di input dalam sistem aplikasinya. Lalu cetak kartu anggota, proses cetak kartu anggota dalam sistem, stempel kartu anggota oleh pustakawan setelah dicetak, lalu anggota menerima kartu. Lalu selanjutnya ini dibuatkan skop batasan, di mana batasan pertama adalah registrasi anggota baru, lalu skop yang kedua, batasan yang kedua ini adalah proses untuk mencari buku. Setelah anggota menerima kartu, dia mencari buku, menyerahkan buku dan kartu anggota kepada pustakawan ya, untuk proses peminjaman buku, menginput peminjaman buku dalam sistem menyimpan informasi peminjaman buku,
lalu menulis tanggal dan peminjaman dan batas waktu pada pengembalian di kartu yang ada di dalam buku, menyerahkan buku dan kartu anggota kepada anggota. Anggota menerima. Lalu di step yang ketiga, batasan yang ketiga, aktivitas yang ketiga yaitu pengembalian buku. Nah, anggota mengembalikan buku, lalu pustakawan dia menginput pengembalian buku, lalu sistem mencatat ya, pengembalian buku, menulis tanggal pengembalian buku, dan prosesnya selesai. Ya, ini yang proses selesainya itu kembali lagi pada aktor. Nah itu tadi aktivitinya terkait dengan pustakawan. Kita lihat selanjutnya adalah ini penjelasannya, di mana diagram activity di atas tadi memiliki 3 aktivitas utama dalam perpustakaan, yaitu bagaimana menambah anggota baru, lalu anggota meminjam buku, dan anggota mengembalikan buku. Jadi, walaupun mungkin masih banyak aktivitas lain ya di dalam perpustakaan, atau mungkin sekedar membaca saja, nanti buku tamunya seperti apa dimasukkan juga. Jadi kita fokus ke 3 aktivitas di dalam perpustakaan, yaitu anggota baru, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Sequence diagramnya kita lihat dulu. Jadi sequence diagram menggambarkan urutan interaksi antar objek ketika satu use case dieksekusi atau dilakukan, sehingga sequence diagram sebaiknya sebanyak use case-nya. Ya, jadi sequence diagram sebanyak use case. Ada berapa use case, maka sequence diagramnya dibuat. Dalam membuat sequence diagram ini memakai metode programming, modeling, view, control, atau dalam istilah lain model, entity, view, sama dengan boundary-nya. Lalu ada controllernya, ada controller itu sendiri. Lalu view, boundary adalah kelas yang berinteraksi langsung dengan aktor. Controller adalah kelas interaksi perantara antara view, boundary, dan model atau entity, sedang model atau entity adalah kelas yang menyimpan datanya. Nah, ini untuk menambah anggota. Jadi kita buat tadi kan di sini katakan ada berapa use case, maka itulah yang kita buat. Contoh di sini menambahkan anggota, ada 2 kelas boundary yaitu menu utama dan form pendaftaran anggota. 1 kelas kontrol yaitu proses pendaftaran anggota, dan 1 kelas entity yaitu membernya. Kita perbesar gambarnya. Nah, ini terkait dengan tadi sequence diagram menambah anggota aplikasi perpustakaan Sugi. Ya, pustakawan dia pilih menu pendaftaran anggota pada halaman menu utama. Lalu dari halaman menu utama ini ya, menampilkan form pendaftaran anggota. Setelah ini muncul, aktor memasukkan nama anggota, memasukkan alamat anggota, lalu mensubmit. Nah, ini di dalam menu form pendaftaran anggota. Nah, dalam proses submit, ini objeknya kita lihat waktunya. Lalu input form pendaftaran nama alamat tadi, lalu proses pendaftaran anggota di dalam sistem dan dilakukan proses pendaftaran, input nama, input alamat, selesai di dalam member. Ya, artinya sudah. Nah, lalu bagaimana untuk mencetak kartu anggota? Ya, tadi kita sudah selesai sampai di member terkait dengan pendaftaran. Lalu aktor melanjutkan aktivitas selanjutnya yaitu pilih anggota, langsung sampai di menu cetak kartu, lalu proses cetak kartunya, lalu menghasilkan tampilan kartu untuk print previewnya, apakah sudah benar atau belum, baru masuk ke proses cetak di objek selanjutnya, lalu lakukan cetak kartu pada printer. Jadi
itu ya di dalam anggota menambah anggota baru dan juga mencetak kartu. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana hubungan class diagram dengan sequence diagram. Untuk pembatalan ordernya, jadi dari Clark dia memproses ke dalam sistem. Kemudian nanti bisa lebih jelas lagi di materi pekan ke depan terkait dengan class diagram. Dia melakukan order, lalu ada order itemnya, ada transactionnya, dan ini nanti di materi yang terakhir ini terkait dengan hubungan class diagram dan sequence diagram, ini akan dijelaskan di pekan ke depan terkait dengan class diagram itu sendiri. Ini terkait dengan class diagram. Jadi teman-teman semua bisa dilihat kembali bagaimana bentuk activity-nya, apakah sudah tepat atau belum. Ingat, kuncinya adalah bagaimana proses dari use case terlebih dahulu. Ketika use case-nya itu ada ketidaktepatan, maka akan berimbas kepada activity, sequence diagram, dan class diagram. Nah, dalam pemilihan simbol-simbol nanti pun dalam sequence diagram, tadi yang contohnya ada beberapa yang berbeda ya. Ini misalkan ini kan berbeda ya. Bedanya adalah kalau tadi kan menggunakan simbol lingkaran-lingkaran, maka di sini tidak. Kita bisa lihat terjemahan dari simbol ini kan terkait dengan penggunaan simbol. Kalau tadi yang contoh seperti ini kan dia langsung ke menunya, itu pun tidak masalah. Memang umumnya yang dibuat dalam sequence diagram itu seperti ini dia. Kita lihat simbolnya, nih, tadi ada pun dari kelasnya. Nah, ini tadi itu langsung pada objek yang ditentukan kalau menggunakan bentuk persegi seperti ini tidak lingkaran, artinya kita bicara tentang objek antar objeknya. Jadi dari aktor ke menu utama ya objeknya sebagai menu utama itu, lalu dari menu utama masuk ke home login, itu juga objeknya. Nah tadi kita bicara tentang horizontal, bicara tentang bagaimana hubungan antar objeknya satu sama lain. Lalu bicara vertikal, ini bicara waktu, rentang waktu, proses berapa lama yang dilakukan di dalam menu login misalkan. Itu nanti akan terlihat di dalam left line ini, ya garis hidupnya. Ini tadi bicara tentang waktu aktifnya. Ya, kalau tidak ada garis putus di dalamnya, nanti akan bicara tentang waktu aktif. Ya, ini contohnya. Ini objek. Ya. Ini objek yang lainnya, yang hubungannya ini bicara tentang antar objek. Ini tadi bicara tentang waktunya tadi. Prosesnya dari custom form ini dikurang seperti ini untuk rentang waktunya. Nah, ketika proses terlihat lama di dalam custom form, nah, maka kita lihat step berikutnya. Ternyata di dalam form ini masih banyak step-step yang harus dilalui sehingga prosesnya nanti akan memunculkan waktu yang panjang dia, yang bisa dilihat oleh aktor seperti itu. Nah itu rekan-rekan semua terkait dengan sequence diagram. Oke, kemarin ada yang menghubungi terkait dengan penggunaan aplikasi. Sekali lagi aplikasi banyak ya yang bisa kita gunakan. Teman-teman bebas, saya tidak memaksakan harus menggunakan satu aplikasi tertentu. Memang kemarin saya sedikit membicarakan tentang Star UML, tapi ternyata yang di laptop saya ada bermasalah Star UML-nya, saya mau coba install yang lain. Kemarin agendanya kalau memang hari ini kita tatap muka, kita akan langsung praktek bagaimana membuat itu semua. Tapi saya coba untuk menampilkan, kebetulan ada dua aplikasi yang
sudah berhasil saya install ya, penggantinya Star UML. Yang dimana ada Asta UML dan Enterprise Architect juga sama. Kita coba buka yang Asta terlebih dahulu. Ada yang menginstal menggunakan Asta UML? Nah, di dalam Asta ini, kalau teman-teman yang menggunakan Asta ya, kita bisa pilih diagram. Nah, di sini sudah ada pilihan-pilihannya. Kita mau membuat apa terlebih dahulu. Kita membuat use case, membuat class diagram, lalu bagaimana membuat activity diagram, membuat expense diagram, membuat flowchart pun ada. Nah, kita coba membuat tadi terlebih dahulu use case-nya. Nah, ini simbol-simbol di dalamnya sudah ada. Ada simbol aktor, lalu ada simbol use case-nya itu sendiri, ada package-nya, subsystem, untuk net-nya, lalu association-nya, ada extend, ada include, ya, bagaimana generalization, dan seterusnya. Ya. Termasuk juga nanti yang digunakan di instance diagram, ada entity, ada boundary-nya, ada control-nya, ada not segala macam. Ini semua sudah ada. Memang jadi lebih teman-teman sedikit dimudahkan di sini ketika kita klik untuk menggambarkan aktor, ya kita tinggal klik lagi di menu ini, langsung jadi kita tinggal sebutkan aktornya apa. Ini kalau kita buat use case-nya berapa banyak use. Utama tinggal pilih misalkan tadi asosiasinya, pilihan asosiasinya, tinggal tarik garis. Mungkin memang agak sedikit lemah, berarti kita harus satu-satu menarik garisnya. Kalau kita mau menambahkan extend, ya, tinggal kita tarik. Extend adalah dari sub menu ke menu utama kan itu. Sebelum masuk menu utama kita harus ngizin dulu, atau kita buat include, tarik garisnya, jadi untuk proses include. Di gambaran seperti itu terkait dengan pembuatan use case. Ya. Hampir sama sih semuanya, untuk teman-teman bisa menggunakan aplikasi apa saja, pasti menu-menunya semua sudah disiapkan, sehingga tinggal pemahaman kita saja dalam mengartikan simbol-simbol apa yang akan kita gunakan. Jadi kuncinya adalah teman-teman pahami dulu bisnis prosesnya bagaimana. Setelah itu teman-teman akan tahu simbol apa yang akan digunakan, yang tepat kita gunakan di dalam proses pembuatan. Jadi kuncinya pertama, pahami bisnis proses. Jadi seperti apa proses sistem nanti yang akan kita bangun. Misalkan tadi terkait dengan proyek yang sewa menyewa mobil, bagaimana proses bisnisnya, kita siapkan di situ. Tentukan aktornya apa, lalu use case-nya apa saja yang akan muncul. Dari situlah nanti baru kita bisa menerjemahkan hasil dari use case yang dibuat ke dalam activity diagram, lalu
atau sequence diagram. Seperti itu. Silakan ada yang mau bertanya? Yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Kelompok pagi yang belum mengumpulkan activity kemarin kelompoknya Oji ya. Oji, Ari sama Suci Mejuro belum ya? Ari Mariatun. Nah, kelompok pagi baru ada 2 kelompok dengan jumlah total ada 11 anggota dari 2 kelompok tersebut. Ya, diharapkan yang belum menyelesaikan activity diagram sudah disampaikan, bisa diperbaiki. Nah, untuk yang kelas malam nanti juga akan dikoreksi secara langsung terkait dengan koreksi activity diagram. Silakan yang mau ditanyakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, sekali lagi untuk aplikasi yang mau digunakan bebas, mau menggunakan apa saja aplikasinya, tidak ada ketentuan harus menggunakan StarWML, Asta, Visual Paradigm dan yang lain-lain. Itu teman-teman silakan berkreativitas sendiri terkait dengan apa software. Ya, tentukan sendiri softwarenya mana yang nyaman, mana yang terbaik menurut teman-teman. Silakan gunakan software tersebut. Oke, itu yang mungkin kita bisa diskusikan pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya, sekali lagi dipersilakan. Untuk tugas pekan depan, ya artinya siapkan sequence diagramnya. Sekali lagi, kenapa saya minta setiap pekannya harus ada progres untuk proyek ini? Karena kita tidak akan kesulitan nanti di akhirnya. Kalau teman-teman tidak dikerjakan dari sekarang, pasti akan kesulitan. Karena banyak mata kuliah yang lain nanti ujian, yang project dan yang lain-lainnya. Maka kita cicil dari hari ini, sehingga nanti pada saat waktunya ujian akhir, jadi kita tinggal presentasi saja. Ini nggak ada alasan lagi, belum selesai itu nggak ada alasan, karena kita udah mencicil dari setiap pertemuannya. Ingat sekarang sudah pertemuan ke-10, itu artinya kita tinggal 2 pertemuan lagi, ya, pertemuan 11 dan 12, baru setelah itu ada minggu tenang, 1 minggu, baru kita akan presentasi. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman. Kalau ditumpuk di akhir, nah itu akan bermasalah. Kenapa saya bilang bermasalah? Ya tadi, karena kita minim sekali tatap muka, berdiskusinya antar kelompok agak sulit ya, antar anggota kelompoknya, maka harus kita cicil dari pertemuan yang ada. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi bagi yang belum, silakan diselesaikan tugas-tugasnya. Seperti kemarin ya, untuk pengerjaan sequence diagram ini, pengumpulannya hari Senin ke kelas pagi ya, tentu jam 8 pagi batas akhir pengumpulannya. Yang kelas malam juga sama di jam 8 malam untuk proses pengumpulannya. Mungkin itu rekan-rekan sekalian, kalau tidak ada yang mau sampaikan, kita masih ada cukup banyak waktu. Baik ya, rekan-rekan sekalian, ini yang bisa Bapak sampaikan terkait buku. Kalau misalkan teman-teman ingin membeli bukunya ya terkait dengan diagram UML ini, ya teman-teman bisa membaca beberapa buku referensi terkait rekayasa perangkat lunak. Di bukunya di sana ada pembahasan tentang diagram UML, dan nanti akan banyak penjelasan secara teori-teori dari penulis terkait dengan apa itu diagram UML. Ya, bukunya ya buku yang berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak itu biasanya ada satu bab yang membahas tentang diagram UML. Baik rekan-rekan sekalian,
Mohon maaf ya untuk pertemuan hari ini yang kurang maksimal karena memang kondisi kurang fit. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga beraktivitas dengan mudah dan diberikan kelancaran. Sekali lagi, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.